It's a precious gift. Hari ini Tuhan jadikan bagi kita supaya kita bisa merayakan betapa besarnya kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sadari satu hal, kita adalah sasaran utama dari kasih karunia Tuhan. Jadi, dialah yang menjadi pusat puji-pujian dan ucapan syukur kita. So Royals, mari ajak seluruh anggota keluarga kita untuk datang ke rumah Tuhan dan membawa ucapan syukur, sorak-sorai kita, dan puji-pujian kita bagi Sang Raja di atas segala raja. Sunday is a precious gift. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan. Saya percaya bahwa hidup kita tidak bergantung pada pekerjaan ataupun status kita, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebaikan dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai wujud kesadaran bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dan pemelihara hidup kita, maka setiap hari Minggu kita berhenti dari segala kesibukan, mendedikasikan waktu kita untuk mengingat dan menguduskannya sebagai hari Sabat dengan beribadah di rumah Tuhan. So stop worrying and start worshiping. Sunday is a precious gift. So mari kita rayakan kasih dan kuasa Allah yang begitu sempurna, dan mari bersepakat serta mengaminkan setiap firman yang disampaikan, sebab firman Tuhan itu berkuasa. Ekspresikan rasa kagum dan syukur kita dalam pujian dan penyembahan, sebab kemenangan kita hanya ada di dalam Kristus. Christ is a yes to all of His promises and amen to all of His glory. Sunday is a precious gift. Persembahan bukan sebuah rutinitas di ibadah minggu dan mencukupkan keperluan gereja saja. Tetapi ini adalah bentuk melimpahnya ucapan syukur kita kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu memberikan nyawanya di kayu salib bagi keselamatan kita, dan tentu juga anugerah pemeliharaan pada kita setiap hari. Mari kita bawa persembahan bukan karena paksaan, tetapi dengan sukacita dan rasa syukur. So, Royal Family, let's bring offering to the King. Because Sunday is a precious gift. Mari kita melayani Tuhan bersama di dalam keluarga kerajaan Allah. Gunakan setiap talenta yang Tuhan sudah anugerahkan untuk kemuliaan nama-Nya. Tuhan bekerja melalui setiap pribadi dengan satu tujuan, supaya setiap orang bisa melihat pribadi Raja kita melalui keluarga Rock Young Adult. Mari bertumbuh bersama dalam Kingdom Community, dan mari melayani Dia dengan segenap hati. As we serve, we grow deeper in Christ, and let His name be glorified through us. Sunday is a precious gift. Karena di gereja ini kita berkesempatan berjumpa dengan saudara-saudara seiman. Mari menjadi jemaat yang penuh dengan kehangatan kasih Kristus, saling menyapa, saling menerima, saling melayani satu dengan yang lain, serta mulai memperhatikan kebutuhan yang lain dan menempatkan mereka lebih tinggi dari diri sendiri. So Royal Family, let us serve other people first. Sunday is a precious gift. Hari ini telah diberikan pada kita untuk kita dapat beristirahat. Allah pun beristirahat setelah menciptakan kita di hari yang ke-7 untuk dapat menikmati hubungan yang indah, di mana Allah menjadikan semuanya itu baik. Hari ini bukan sekedar ibadah umat beragama, it is way more than that. Hari ini adalah celebration dari janjinya, dari kuasanya, dan dari kasihnya yang terus bekerja bagi kita. Royal Family, mari kita prioritaskan hari ini dengan kehadiran kita. Karena kehadiran kita akan menguatkan yang lain. Your presence can encourage others to stay faithful to the purpose of today. Today is a precious gift, and we're called to be the influencer of this world. And these are from my heart to yours. Shalom. Shalom Royals Family. Wow, saya sangat bersuka cita menyapa saudara-saudara semua pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara, saya mau mengajak kita semua hari ini untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Pagi hari ini mari kita lakukan sesuatu yang berbeda. Caranya bagaimana? Kalau Anda lagi duduk sekarang ini dan di depan Anda ada kursi kosong, saya mengundang Bapak Ibu yang di depannya ada kursi kosong, boleh bangkit berdiri, kita kasih semangat buat Bapak Ibu yang lagi ada di bangku. Boleh bangkit berdiri dan kita boleh duduk di kursi yang kosong yang di depan. Silakan.
Karena kursi-kursi yang kosong ini minta diisi oleh Bapak Ibu Saudara-saudara. Thank you, thank you. Mari kita kasih tepuk tangan buat saudara-saudara kita yang telah mengambil sebuah langkah untuk duduk di depan kursi mereka. Dan saya berharap di minggu-minggu depan Bapak Ibu juga bisa memilih kursi yang semakin di depan. Amin. Dan saudara, kita akan segera memulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan sama-sama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apa yang saya harapkan, apa yang ingin saya sampaikan buat kita semua adalah marilah kita membuka hati dan kita membuka pikiran kita supaya Roh Kudus bekerja di dalam peribadatan kita pada hari ini. Kita percaya bahwa setiap ibadah, setiap pertemuan ibadah ada kuasa. Di dalam ibadah ini pun ada kuasa. Oleh karena itu, mari kita izinkan kuasa itu untuk memulihkan hidup kita. Kuasa itu untuk menguatkan kita dan kuasa itu untuk mengubahkan kita. Bahkan kuasa daripada peribadatan ini bukan hanya mungkin mengubahkan kita. Tetapi sekian lamanya kita mungkin lagi menunggu kondisi kita. Keadaan kita untuk Tuhan rubah. Kita mungkin lagi bergumul dan berdoa. Supaya Tuhan mengubahkan keadaan kita, kondisi hidup kita. Hari ini biar peribadatan ini kita bisa merasakan kuasa di mana Allah akan mengubahkan setiap kondisi dan keadaan kita hari-hari ini. Oleh karena itu saudara, kalau kita percaya Tuhan, mampu Tuhan berkuasa, maka ketika kita beribadah, mari kita lakukan ibadah itu dengan penuh sukacita. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita setuju dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita katakan amin. Yes, untuk setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Mari kita memuji Tuhan, kita bertepuk tangan, kita mengangkat tangan. Ketika penyembahan, ketika puji-pujian, sementara dinyanyikan. Saya percaya kuasa dan sukacita Tuhan akan turun menaungi kita. Jangan menjadi pasif, karena kita percaya Tuhan akan bekerja kepada setiap kita. Mulai dari ada yang di panggung, sampai yang paling belakang pun Tuhan pasti bekerja. Saudara, bahwa peribadatan ini harganya sangat mahal. Kalau kita bisa beribadah hari ini itu bukan karena kita adalah orang Kristen saja. Harga dari peribadatan itu adalah harga darah dan harga nyawa. Kalau kita bisa beribadah karena ada darah dan nyawa yang telah dicurahkan 2024 tahun yang lalu, yaitu darah dan nyawa penebus kita. Kalau hari ini kita bisa beribadah sebagai satu tubuh Kristus, kita bisa melayani sebagai satu tubuh Kristus karena juru selamat Yesus Kristus Tuhan telah menyerahkan dirinya, darahnya dan pribadinya menjadi pendamaian atas kita. Sehingga hari ini kita bisa beribadah. In Christ we are all one body. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Di minggu yang baru Engkau telah menuntun langkah kami tiba di tempat ini dengan selamat dan tidak kurang satu apapun. Kami bersyukur Tuhan kami boleh berada di rumah Tuhan di gereja ini. Biar hari ini ibadah ini adalah ibadah yang penuh dengan kuasa. Yang mengubahkan kehidupan kami. Hati yang keras Tuhan lembutkan. Yang datang dengan pertanyaan pulang dengan penuh jawaban dan penuh dengan sukacita. Kami pulang tidak akan pernah sama lagi karena kami berjumpa dengan pribadi yang kami tinggikan di tempat ini yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa hari ini Tuhan. Bukan tunggu sampai selesai ibadah, bahkan saat-saat ini ketika puji-pujian dinaikkan. Perubahan terjadi di dalam hidup kami. Kami beroleh iman. Perubahan terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan sebab Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap beribadah. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Royals yang sudah merasakan kedamaian Kristus di tengah setiap musim kehidupanmu, mari lambaikan tanganmu. Mari siapkan hatimu. Tuhan, kami datang Tuhan dengan satu hati ke tahta suci-Mu. Sebab kami tahu kami milik-Mu Tuhan. Thank you Lord. Mari sama-sama naikkan pujian-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu.
karena pengorbananmu Tuhan. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Oh, karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Kami aman dalam-Mu. Serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Sebab Kau yang tahu Tuhan. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah. Kami serahkan dan berseru, ku milikmu. Ku milikmu Tuhan. 'Cause I am yours, Jesus. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Say, I am yours, now forever. In your grace we
You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Haleluya, kami siap memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Royals dengan satu hati, satu suara katakan, amin. Royals, we are one body. Amin. Kita satu tubuh, satu Tuhan. Semua yang merayakan kita punya Tuhan yang hidup. Mari semua lambaikan tangan. Lambaikan tangan, yes. Sebab sekarang tiba saatnya bagi kita menyerukan nama Tuhan. Amin. Woo! Come on. Everybody clap your hands. Hey. Semua bersuka cita ya. Sebab Dia layak kita sembah, kita puji. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Amin. Berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara, Yes. menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekarang telah tiba saatnya kami memuji Engkau Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Come on, Royals. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tata anak domba. Di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, hey, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Hey! Woo! Di sini hashtag kita one body. Satu tubuh, satu Tuhan, satu baptisan. Amin. Dialah Tuhan kita, Allah yang Tritunggal, yang Esa, yang satu. Haleluya. Woo! Yeay. Kita semua beroleh keselamatan yang dari Bapa kita. Coba Royals nyanyikan keselamatan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Yes. Hey. Yeah. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada
saya mau ajak Royal Family ya. Saya mau ajak Royal Family untuk menyerukan sebuah nama yang menyatukan kita semua di tempat ini. Setuju? Yes. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Kok gak ada suara ya? Kenal gak yang nyatuin kita di tempat ini siapa? Oke ya, kita coba ya. 3, 2, 1. Yesus! Sekali lagi. 3, 2, 1. Yesus! Serukan namanya. Serukan namanya. Come on. Come on. Kami hadir di tempat ini Tuhan. Hanya untuk menyerukan nama. Sebuah nama. Yaitu Yesus Kristus yang menyatukan kita. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoncangkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Come on. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kami serukan namamu Tuhan. Come on. In one voice. Are you ready? Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoncangkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Come on. Yeah. Mari setiap kita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Yesus namamu yang menyatukan kami, Yesus namamu yang berkuasa. Royal sendiri. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Asik. Dia luar biasa, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, katakan, perkasa mulia. Namanya siapa? Yesus nama di atas segala nama. Namanya siapa? Yesus nama
kita serukan sekali lagi namanya ya. 3, 2, 1. Yesus! Nama yang menyatukan kita semua. Come on! Silakan duduk semuanya. Kasih karunia Sang Raja memberkati kalian warga negara kerajaan sorga. Saudara, di dalam Kisah Rasul 8, kamu akan menerima kuasa yang besar. Tetapi Kisah Rasul 8 ayat 1, apa yang terjadi setelah kuasa besar itu? Penganiayaan yang besar, penganiayaan hebat. Dan apa akibatnya penganiayaan itu? Dan pemimpinnya salah satunya adalah Saul dari Tarsus, yang dengan intervensi Tuhan menjadi Rasul Paulus yang hebat itu. Firman Allah mengatakan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar. Diasporas, diaspero, seperti benih yang ditabur ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Karena tadi yang cuma di Yerusalem. Rencana Tuhan, ragi yang bisa mengembangkan adonan itu tidak ada di satu tempat. Tetapi harus sampai 3 sukat, sampai khamir seluruhnya. 3 sukat itu ternyata besar sekali, saudara, adonan yang sangat besar. Dan kita melihat di sini, kalau kita tidak mau diutus baik-baik, yaitu apostelo, maka diadakan ekbalu dengan kekerasan, saudara. Dan apa yang terjadi? Ada seorang anak muda bernama Filipus. Nah, Filipus ini, saudaraku, dia adalah salah satu dari 7 diaken dalam gereja mula-mula di Yerusalem. Apa tugasnya? Tugasnya adalah satu ibadah yang murni dan tak bercacat, yaitu mengurus janda-janda tua, janda-janda miskin. Dan bagaimana mereka supaya punya penghasilan ya. Kalau mereka punya keluarga, keluarga yang ngurus. Tapi yang tidak punya keluarga, maka Stefanus dan Filipus, ke-7 orang ini yang mengurusnya. Kalau orang setia dengan perkara kecil, maka saudaraku, Tuhan percaya perkara yang besar. Mereka sudah penuh Roh Kudus, mereka penuh firman Allah, penuh dengan hikmat. Tetapi kalau cuma ada di Yerusalem, impactnya kurang, dampaknya kurang. Dan sampailah dia ke daerah Samaria. Di daerah Samaria, saudaraku, Yesus pernah diusir untuk masuk Samaria. Dan Yesus berkata, pekerjaan yang lebih besar akan kamu lakukan. Waktu dia sampai di sana, dia memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan banyak orang percaya. Dan terutama di sana ada seorang juru tenung bernama Simon. Dan Simon ini selalu bertobat. Dan pada saat itu dia juga mengundang Petrus dan Yohanes. Dan banyak orang yang menjadi percaya dibaptis dalam Roh Kudus. Dan kuasa Tuhan terus mengembang kemana-mana, saudara. Filipus ini luar biasa, saudaraku. Dan dari situ dia dipimpin Roh Kudus. Barang siapa dipimpin Roh Kudus adalah putra Allah. Amin. Every son of God was led by the Holy Spirit. Dan dia dibawa ke tempat sepi dan disitulah dia bertemu dengan seorang Sida-Sida. Sida-Sida itu Yunak, orang Kebiri. Ya, dari dia bendahara dari Sri Kandake, ratu dari Ethiopia. Dan berarti dia keturunan dari Ham. Ham itu keturunannya ada Mesir ya. Ada Put, Lut, ada juga saudaraku Sheba dan sebagainya. Dan apa yang terjadi? Inilah pertama keturunan Ham yang menjadi percaya. Dan setelah itu dia diraibkan. Pergi kemana? Bukan kembali Yerusalem. Tetapi ke Asdod, saudara. Asdod itu jalur Gaza, saudaraku. So bayangkan orang Yahudi Kristen ada di jalur Gaza. Tetapi disitulah saudaraku, Tuhan membangunkan keluarga buat dia. Ada 4 putrinya dan semuanya bernubuat. Apa ukuran seorang hamba Tuhan? Keluarganya. Dan kita lihat seorang yang sederhana, mencintai Tuhan, hidupnya diatur oleh Tuhan. Dan dia membuat sejarah. Afrika sekarang banyak orang percaya, dimulai dari 1 orang. 1 orang yang mencari Tuhan, saudaraku. Dan pada saat itu dibaptiskan oleh Filipus. Dan kemudian Afrika sekarang, saudaraku, seperti perkataan dari Reinhard Bonnke, one day Africa shall be saved. God bless you. Amen. Amin. Shalom Royals Family. Senang sekali ya hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama hari ini. Dan sebentar lagi saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelumnya saya akan memimpin di dalam doa.
Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh beribadah bersama-sama, kami boleh kembali ada di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan apa yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Biar persembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu dan persembahan ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami memberikan dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan persembahan, sama-sama katakan amin. Hari ini ada 2 persembahan. Yang pertama adalah persembahan reguler. Yang persembahan reguler bisa dimasukkan di dalam kantong persembahan yang diedarkan oleh teman-teman Asher ataupun melalui scan QRIS. Dan juga satu lagi adalah persembahan pembangunan. Untuk persembahan pembangunan dapat diberikan di dalam amplop yang tadi sudah dibagikan oleh rekan-rekan Asher juga sebelum ibadah. Dan hari ini saya juga ingin menyapa, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini? Boleh lambaikan tangannya, kita mau kenalan dengan Bapak Ibu. Mungkin boleh dilihat kanan kirinya ya, adakah yang baru? Kami ingin menyambut, ada yang baru ternyata ya. Selamat datang di ibadah Royals di tempat ini. Dan apabila Bapak Ibu belum mempunyai gereja lokal, kami dengan sangat terbuka untuk mengundang Bapak Ibu boleh tertanam bersama-sama kami di tempat ini. Dan juga di tempat ini bukan hanya ibadah aja, tapi ada komsel ya. Kami memiliki 8 komsel. Seperti yang tertera di layar ini adalah KCP, yaitu para pemimpin komsel yang ada di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang belum berkomsel, saya mengajak ayo mari kita berkomsel sama-sama Bapak Ibu. Karena di komsel lah kita bisa didukung, kita bisa sama-sama saling menguatkan ya. Jadi yang belum berkomsel dan kepingin nih untuk join komsel, bisa menghubungi pastoral team maupun tim Asher untuk tanya. Misalnya komsel terdekatnya yang mana ya yang bisa join, silahkan ya Bapak Ibu ya. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Pendeta Roni Daud Simeon. Selamat datang Pak Roni di ibadah Royals. Kita percaya ada firman Tuhan yang luar biasa yang akan disampaikan oleh Pak Roni hari ini ya. Dan di hari Rabu ada quick word di jam 12 siang di IG Live at royals.surabaya. Quick wordnya akan dilayani oleh suami saya yaitu Alvin Wanandi. Jadi pastikan ya Bapak Ibu ya, yang terlewat, yang masih mau di-refresh lagi akan firman Tuhan di hari Minggu, bisa join IG Live ya, apalagi suami saya sendiri, saya harus join itu ya. Dan juga ya, next week preacher kita akan dilayani oleh PDP Anthony Pribudi dari Rock Riverside, Bali. Jadi pastikan Bapak Ibu minggu depan datang lagi di ibadah kita untuk kita sama-sama dengarkan ya. Hospitality, wah luar biasa ya, Royals ini gak cuma kenyang firman Tuhan, tapi ada hospitality. Dan hospitality kita hari ini adalah bolen pisang coklat gitu ya, yang adalah sumbangan dari salah satu keluarga Royal. Jadi nanti yang selesai ibadah boleh nanti mampir ke booth-nya hospitality. Dan juga buat Bapak Ibu, ada sebuah buku yang luar biasa yang berjudul Do You Know Who Your King Is oleh gembala kita sendiri yaitu Bapak Pendeta Daniel Januar Tanujaya. Jadi pastikan dibaca, dibeli gitu ya Bapak Ibu ya, supaya kita juga memberkati apa yang dikaryakan oleh Bapak Pendeta, Bapak Gembala kita sendiri ya. Jadi jangan sampai anak-anaknya gak mendukung gitu ya. Jadi kita harus dukung, beli ya. Dan juga minggu depan kita punya satu event yang luar biasa yang sudah kita nanti-nantikan bersama-sama, yaitu One Body Camp. Sebentar kita akan saksikan videonya dan juga nanti ada pengumuman lebih lanjut yang akan dibawakan oleh Kododi. Silahkan. Royals, Tuhan tidak pernah mendesain kita menjadi seragam atau uniform. Tapi Dia mendesain kita untuk menjadi satu, unity. Kita memang berbeda satu dengan lain dan memang bisa dibedakan. Tetapi jangan pernah lupa, darahnya dan pengorbanannya membuat kita menjadi satu, yaitu satu tubuh Kristus.
Begitu juga dengan gerejanya, banyak anggota yang memiliki perbedaan, suku, ras, dan sebagainya. Meskipun kita memiliki berbagai keragaman dan perbedaan, kita semua dijadikan satu dalam iman, satu dalam keluarga royal, one body, satu tubuh Kristus. Sebagai satu kesatuan tubuh Kristus, tentunya kita mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu untuk melayani Tuhan kita dan memperluas kerajaannya di bumi ini. Dan masing-masing anggota tubuhnya itu spesial, unik, mempunyai perannya masing-masing di dalam tubuh Kristus. Sama seperti anggota badan kita ya, tentu saja kita nggak mau kehilangan salah satu bagian dari anggota tubuh kita karena setiap anggota itu penting dan punya perannya masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita belajar lebih lagi tentang bagaimana kita hidup bersama dan melayani bersama di dalam gereja, yaitu di dalam Royal Outreach Camp dengan judul One Body pada tanggal 15 sampai 16 September 2024 di Hotel Royal Senior Prigen. Without Christ, we were nobody. With Christ, we are somebody. And in Christ, we are all one body. Ya, Royals. Tidak terasa minggu depan kita semua akan sama-sama berangkat ke Royal Senior Tretes ya. Sangat excited. Jadi yang semua yang ikut nanti setelah ibadah ini tolong tetap berkumpul di hall karena akan ada technical meeting dan pembagian kaos. Jadi akan dibagikan kaos untuk semua peserta. Kalau boleh tahu yang sudah mendaftar dan ikut bisa lambaikan tangan. Ya, kalau saya lihat 2/3 yang ikut pada siang hari ini, yang akan ikut camp kita di Tretes. Ya, karena pesertanya yang sudah mendaftar sampai dengan hari ini adalah 158 peserta. Jadi kita akan rame-rame, kita akan senang-senang, kita akan belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau masih ada yang tertarik untuk ikut, ya sudah mulai goyah, kalau rame ya kok seru, banyak yang mau ikut, bisa tetap mendaftar, nanti paling terakhir adalah jam 2 siang hari ini. Jadi segera daftarkan keluarga semua untuk ikut. Dan kalau misalnya dari teman-teman semua, saudara-saudara ada yang kesulitan, mungkin kesulitan transport, mungkin kesulitan biaya pendaftaran atau kesulitan apapun, segera laporkan aja, jangan ragu-ragu datang ke kami, ke panitia. Kalau nggak tahu panitia yang mana, silakan hubungi Asyir yang ada, nanti Asyir akan mempertemukan dengan panitia dan tentu kami akan mengusahakan yang termaksimal untuk saudara-saudara semua. Lalu kalau ada lagi yang bertanya, siapa sih Pastor Anthony Pribudi? Kenapa kok Pastor Anthony Pribudi kita jadikan pembicara untuk session di camp ini? Yang pertama, Pastor Anthony Pribudi adalah gembala di Rock Riverside. Ya. Jadi salah satu satelit di Bali, yaitu Rock Riverside. Jadi bukan orang jauh, dia masih saudara kita sendiri. Ya. Dan kemudian dia usia dan musim kehidupannya sama dengan kita di Royal sini. Jadi dia punya tantangan yang sama dalam membesarkan anak, dia punya tantangan dalam dia juga punya bisnis, selain gembala dia juga punya bisnis, dia juga meniti bisnisnya, dia juga punya tantangan-tantangan yang lain yang mungkin sama dengan kita. Tapi kalau kita bisa belajar dari beliau bisa mengelola semua itu dalam sebuah penggembalaan, dia bisa mengelola semua tantangan yang ada sehingga dia bisa menyikapi dalam bergereja dan berjemaat itu dengan benar. Nah, makanya ayo kita sama-sama kita belajar dari Pastor Anthony Pribudi. Selain itu kita juga akan bersama-sama juga mengikuti semua rangkaian acara yang sudah disiapkan panitia dengan luar biasa. Jadi ayo yang masih belum daftar sampai jam 2 nanti pendaftaran masih dibuka. Segera daftarkan, kita sama-sama, kalau perlu bukan 2/3, 3/3 semua ini ikut kita semua ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup dengan moto dari One Body ini. Without Christ we are nobody. With Christ we are somebody. In Christ we are all one body. Tuhan Yesus memberkati. Thank you my brother Dodi. Moto kita ya. Boleh kita bangkit berdiri semuanya. Pagi ini saya dapat sebuah ayat yang sungguh mind opening ya.
Boleh dibukakan di 2 Korintus 1 ayat 14. Saya bacakan bersama-sama ya. Peliharalah harta yang indah. Gak salah baca, harta. Harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh siapa? Roh Kudus yang diam di dalam kita. Saudara pernah berpikir gak? Bahwa dunia ini dibilangkan dunia yang jatuh ya. Dunia yang dengan dosa-dosa manusia, dunia yang membusuk. Tapi kenapa somehow sampai hari ini nggak busuk-busuk amat tuh, nggak jatuh-jatuh amat? Saudara pernah sadari nggak? Ada sesuatu yang berharga yang Tuhan kasih, yaitu rohnya sendiri yang ada di dunia ini, yang mencegah pembusukan itu. Dan itu tinggal di dalam kita yang percaya ini. Jadi saya bisa bilang bahwa kita ini loh, yang semestinya mencegah dunia ini jatuh. Tuhan pakai kita alatnya untuk dunia ini direstorasi. Kerajaannya di muka bumi ini direstorasi. Melalui siapa? Saudara dan saya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Kita bisa setuju dan sepakat bahwa Roh Kudus begitu berharga dalam hidup kita. Yang percaya saja katakan amin. Amin. You're so precious, Holy Spirit. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh. Thank you, Lord. Thank you for your Holy Spirit that lives inside us. My comfort, I want you more than my needs. Holy Spirit, you are so precious to me. I want you more than success. I want you more than my dreams. Holy Spirit, you are so precious to me. Yeah. You make your home here in my heart, here in my praises, as I lift you up. This is my home, here in your house, here in your presence, as I lift you up. Holy, holy, holy is the Lord. Be lifted up, be lifted up, exalted over all, exalted over all. We want you. I want you, whatever it costs me. I want you, you're all that I see. Katakan, Holy Spirit, you are so precious to me. Yeah. You make your home here in my heart, here in my praises, as I lift you up. This is my home, here in your house, here in your presence, as I lift you up. Katakan, holy, lift up your hands. Holy, holy is the Lord.
Royals katakan sendiri. Holy. One more time, we say, Holy, Holy, Holy is the Lord. Be lifted up, be lifted up, exalted over all. Be lifted up, be lifted up, exalted over all. We say, we lift it up, be lifted up, exalted over all. In one voice we say, we value, we honor your presence, your power, inhabit, praise of your people, holy one. We value, your presence, your power, inhabit, praise of your people, Mari sembah Dia, Allah Tritunggal, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Mari Royal Family, di 2-3 menit ke depan, mari kita sembah Dia. Mari, jangan pandang kanan kiri, muka belakang jangan pandang. Kita fokuskan penyembahan kita dan hubungan kita hanya kepada Dia. Oh yes, praise you Lord, praise you Lord. We value Lord, we honor you, your presence in our lives. Oh, holy, holy, holy forever. Sikaraya laba laba lama, sikaraya laba laba lama. Oh ya lama, sikaraya laba laba, sikaraya laba. Hallelujah. Praise you Lord, praise you Lord. To the Most High, to the Most High. We value Lord, we value Lord, we honor you. Holy Spirit, you're so precious to us, Lord. Holy Spirit, Holy Spirit, holy forever in our life. Lift up your voice, lift up your praise, lift up your worship. It's just between you and your God. It's just between you and your God. Come on, lift up your
You are holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy are you, Lord. Mari yang mau menghormati kehadiran-Nya, meninggikan satu nama yang kudus. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Dia Allah yang maha kudus. Dia hadir di sini. Hadiratnya nyata. Mari tinggikan namanya. Bukan cuma angkat tanganmu, tetapi angkat hatimu. Angkat hatimu. You are holy God, holy God. And the angels cry, holy. She cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever, holy forever. Hear your people sing. Come on, Royals. To the King of Kings. Yes. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, holy, holy. You are lifted high, holy, holy forever. Come on, Royals, hear your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh Jesus, your name is the highest. Come on, tinggikan Dia. Is the greatest. Your The name above all names. stands above them all. Above all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Oh Jesus, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands
Let your kingdom come and your will be done on this place as it is in heaven. Send your word, Lord Jesus. Kirimkan firman-Mu Tuhan. Dan bangun jemaat-Mu ini. Pintu gerbang alam maut tidak akan pernah bisa menguasainya. Sebab apa yang kami ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kami melepaskan di dunia ini akan terlepas pula di sorga. Dalam nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, kami bersyukur dan berdoa. Katakan sama-sama. Amin. Oke. You may be seated. Silakan duduk saudaraku dikasih Tuhan. Saya akan kembali kepada tema bulanan daripada gereja kita. Di bulan ini seluruh Rock International Ministry sedang membahas tema yang sama. Leading as influencer in my community. Setelah 2 bulan yang lalu kita membahas bagaimana kita memimpin, menyatakan pengaruh di dalam keluarga, lalu di dalam gereja, dan sekarang di dalam komunitas. Tapi sebelum saya lebih jauh, saya akan mengingatkan bahwa hari-hari ini ada satu istilah yang sekarang ini perlu kita waspadai, yaitu namanya deconstruction of Christianity. Apa itu deconstruction of Christianity? Adalah suatu upaya yang sistematis, masif, sungguh-sungguh untuk menghancurkan kekristenan sampai kepada akar-akarnya. Dan penyerangan ini, penghancuran ini ada beberapa hal yang mereka kerjakan. Yang pertama, mereka menyerang Alkitab. Ya, mereka katakan Alkitab itu bukan firman Allah. Mereka menyerang otoritas firman Tuhan melalui Alkitab. Dan kita bisa melihat banyak sekarang bahkan anak-anak muda terpengaruh. Ada satu penelitian yang dibuat oleh Arizona Christian University. Mereka membuat penelitian berapakah orang Kristen Amerika yang mempercayai Alkitab itu firman Tuhan. Ternyata mengejutkan sekali skornya, hasil surveinya. Hanya 4%. Orang Amerika, Kristen Amerika percaya Alkitab itu firman. Cuma 4%. Dan lebih sempit lagi penelitiannya kepada millennials. Usia-usia 25 sampai dengan 39 tahun. Mereka mempercayai Alkitab sebagai otoritas firman Tuhan hanya 2% saja. Saudaraku dikasih Tuhan, ini mengerikan sekali. Pengaruhnya begitu terasa sekali. Dan kita bisa lihat bagaimana perkembangan kepercayaan anak-anak muda kepada Kristen progresif itu mengalami peningkatan di Amerika. Dan sekarang mulai merambah Indonesia. Penyerangan yang kedua yang mereka kerjakan adalah mereka mengatakan bahwa Yesus itu cuma tokoh yang baik. Dia bukan Tuhan yang layak untuk disembah. Saudaraku dikasih Tuhan, Yesus disejajarkan dengan tokoh-tokoh keagamaan yang lainnya. Dan ini tentunya suatu upaya sistematis. Anda lihat bagaimana kenyataan deconstruction of Christianity ini kira-kira 2 bulan yang lalu bagaimana olimpiade, pembukaan olimpiade di Paris itu. Dan mereka dengan sengaja membuat parodi Last Supper. Di mana yang memperagakan itu penganut adalah LGBTIQ++. Dan mereka sengaja menghina Yesus di sana. Dan bahkan kalau sudah perhatikan di belakang itu mereka memasang saudaraku di belakang podium adalah lembu yang menjadi simbol dari penyembahan berhala. Ini ada di sekitar kita saudaraku ya. Makanya kita sekarang harus betul-betul punya keyakinan, kepercayaan kita lakukan kepada Kristus itu sikapnya apa. Udah gak biasa-biasa lagi saudaraku. Sekarang itu harus sifatnya rock. Rock itu bukan cuma representative of Christ Kingdom. Rock itu juga singkatan dari radical of Christ Kingdom. Kita mesti radikal kepada kebenaran firman Tuhan. Radikal kepada raja di atas segala raja Yesus Kristus. Dan penyerangan yang ketiga yang mereka kerjakan sekarang adalah mereka menyerang bagaimana gereja dan keluarga-keluarga. Saudaraku dikasih Tuhan, ini bergerak di sistematis di mana-mana. Bahkan gereja setan pun sedang berpuasa sekarang. Gereja setan aja puasa, gerejanya Yesus Kristus memuasai. Luwe, saudaraku ya. Saudara mereka berpuasa salah satu tujuan untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Supaya mengalami perpecahan dan bahkan diakhiri dengan perceraian. Ini kita lihat ya. Dan Pew Research Center di Amerika membuat penelitian.
Berapakah sebetulnya jumlah orang Kristen di Amerika sekarang ini? Hanya 65%. Ya, terjadi penurunan dan mereka cenderung kepada ateisme sekarang. Banyak anak-anak mahasiswa yang tadinya di Indonesia ikut papa mamanya ke gereja, ikut terlibat pelayanan, tapi begitu kuliah ke Amerika, banyak mereka menjadi ateis. Saudaraku dikasihi Tuhan, makanya saya berpesan kepada kita royal di sini. Sekarang waktunya kita untuk sungguh-sungguh mau bersikap radikal. Terserah orang dunia mau bilang apa. Tapi ini suatu sikap yang perlu kita ada satu melawan sebuah peperangan rohani yang terjadi. Kita tahu di Alkitab menjelaskan tentang spiritual warfare. Ya, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Kok kan wonge? Sebab peperangan kita melawan penguasa di udara. Kurung teko maneh. Ya oke, ya. Tapi ada peperangan selanjutnya yang harus kita waspadai. Peperangan itu disebut dengan world view war. Peperangan pola pandang. Peperangan pola pikir. Ini harus diwaspadai. Sekarang ini ada satu upaya sistematis yang dunia sedang ajak gerejanya. Khususnya anak muda-muda. Dan kamu bisa nonton itu di film-film romantisnya Hollywood. Bahkan drakor, drama Korea. Karena saya juga nonton drakor. Di situ kalau ada seseorang punya masalah, punya pergumulan gitu, temannya dengan begitu mudah berkata begini. Yang pertama mereka berkata begini, follow your heart. Ikuti kata hatimu. Aduh saudaraku, ya. Padahal Yeremia 17 ayat 9 betapa liciknya hati manusia. Arek Surabaya yang ngerti hati ini menungso iku kaya apa? Isuk dele sore tempe. Saudara, masa kita disuruh ikuti kata hati kita? Saudaraku dikasih itu, no. We are not following our heart. We are following the word of God in our life. Kita harus mengikuti kebenaran firman yang harus kita patuhi secara radikal sekarang. Oke? Tapi yang berikutnya yang mereka katakan, dunia katakan sekarang begini. Ini anak saya di Amerika cerita, ini sekarang anak-anak muda Amerika banyak terpengaruh hal seperti ini. Mereka berkata begini, happiness are the ultimate goal in our life. Kebahagiaan itu tujuan utama, men. Hidup itu harus bahagia. Saya kasih tahu ya, di atas bahagia kita baca, ada yang lebih tinggi dari bahagia. Apa itu? Destiny. Tujuan akhir kehidupanmu. Kamus Besar Bahasa Indonesia bilang bahagia itu apa? Segala sesuatu yang kita inginkan lalu terpenuhi, tercapai, muncullah perasaan bahagia. Tapi saya beritahu saudara, hidup kita yang Tuhan tentukan melampaui bahagia. Apa itu? Mencapai destiny. Makanya mutu gereja kita, we help you to fulfill your destiny. Kami ada untuk menolong Anda mencapai tujuan Anda. Because our destiny is not to be rich, nor to be famous. Bukan sekedar jadi kaya, bukan jadi miskin. Gak salah loh kamu jadi kaya. Gak salah loh kamu jadi terkenal. Tujuan hidup kita melampaui itu. Apa itu? Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna seperti Kristus. Kalau nggak ada radikalis, nggak bisa. Jadi saya mau ingatkan betapa saudaraku dunia sedang pelan-pelan. Anda tahu the fork in the kettle? Bagaimana kodok di dalam panci itu. Kalau kodok itu ada panci isinya air panas, taruh di situ, pik, langsung lompat dia. Dia kemampuan melompatnya hebat. Itu kodok. Dia bisa melompat berapa kali ukuran tubuhnya. Tapi kalau kodok itu ditaruh di panci yang isi air dingin, lalu di bawahnya ditaruh api. Pertama, gak rasa apa-apa, dia berenang. Kemudian makin lama terasa hangat. Dia masih berenang di situ. Dan mulai terasa panas. Dia masih ada di situ. Ada kesempatan untuk dia bisa lompat. Dan kamu tahu,
Yang terjadi kemudian adalah dia mati dalam keadaan jadi kodok rebus, akhirnya konyet, kodok penyet. Itu yang dikerjakan di sekitar kita. Makanya saya mulai dengan ini, hati-hati ya, deconstructions of Christianity itu betul-betul nyata di sekitar kita. Ya, selain mereka berkata follow your heart, happiness are the ultimate goal in your life. Mereka membuat kata-kata yang justru tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka itu saudaraku, kita mesti kembali kepada otoritas firman. Saya mau tekankan betapa tidak. Apa yang membuat Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa? Apa yang membuat Yesus berhasil? Sederhana saja sebetulnya. Kunci A. Dalam Yohanes 4 ayat 34, dia berkata begini. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tidak punya agenda pribadi. Bahkan Yesus tak punya agenda tersembunyi. Agendanya cuma satu, to do the will of his Father. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saya mengajak setiap kita untuk agenda kehidupan kita. Semuanya diselaraskan dengan agenda kerajaan. Firman Tuhan mendasari, tolong next slide. Aku bantu next saja ya. Nah ini, Matius 20-28. Saya ajak kita baca sama-sama satu ayat ini aja ya. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Tadi saya belum selesai. Bagaimana kalau kita mengejar hanya kebahagiaan, kita gak pernah sih sampai kepada tujuan akhir. Keserupaan Kristus gak akan pernah. Tapi kalau kita mengejar keserupaan Kristus, maka bahagia menjadi milikmu. Jadi jangan kita mudah terpengaruh dengan kata-kata dunia. Dalam ilmu psikologi ada 2 jenis kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan itu disebut dengan hedonistic happiness. Kebahagiaan karena memang kecenderungannya memiliki sesuatu materi dan sebagainya. Dapat lotre, wah siapa yang gak seneng. Waduh dapat lotre, wah orang itulah hedonistic happiness. Kategori ilmu psikologi. Sakit kanker stadium 4. Lalu kemudian dokter katakan usiamu tinggal 3 bulan. Lalu datang ke royal, ibadah royal di sini. Lalu didoakan oleh tangan-tangan yang penuh harapan. Andrew, Hizkia, dan Dodi, diunyel-unyel sedikit. Dan sembuh. Maka senang kan, bahagia. Itu kategori hedonistik dalam ilmu psikologi. Jenis kebahagiaan kedua namanya eudaimonic happiness. Eudaimonic happiness. Eudaimonic happiness itu kebahagiaan kalau aktualisasi dirinya itu tercapai. Ya, potensi dapat diwujudkan. Wah, timbul rasa bahagia. Tetapi menurut penelitian yang dilakukan oleh Profesor Virgo Handoyo. Itu dosen orang Indonesia tapi warga negara Amerika yang sudah 37 tahun. Dia seorang profesor, dia barusan buat penelitian. Dia bilang bahwa ternyata hedonistic happiness dan eudaimonic happiness tidak bikin orang puas. Oh saudaraku. Lalu dia menemukan saudaraku, ini ilmiah ya karena ini penelitian seorang profesor. Dan dia setiap tahun diundang ke Indonesia, dia memberi seminar-seminar di universitas-universitas Kristen yang ternama di Indonesia. Dan dia datang, dia berkata begini, aku menolong orang-orang supaya bisa dapat profesor Pak Roni. Karena saya tiap tahun mesti kontak dengan dia. Kalau saya ke Amerika pun saya bisa melayani di tempatnya pelayanan beliau di daerah di dekat Pasadena di California. Ya, dan ternyata dalam penelitian kebahagiaan yang seperti apa yang membuat bisa mengalami puas itu. Ternyata jawabannya ada di Matius pasal 5 ayat 3 dan seterusnya waktu Yesus khotbah di bukit. Dia berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Aneh ya.
Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Come on, paradoks. Mana pak orang miskin bahagia itu loh. Lalu ayat keempat Yesus bilang begini. Berbahagia orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. How come? Orang duka cita bisa dihibur itu gimana caranya? Saudaraku dikasih Tuhan. Kata bahagia di situ. Yang digunakan oleh Yesus namanya. Bahasa Yunaninya makarios. Makarios itu apa sih? Gini. Saya gunakan bahasa sehari-hari ya. Supaya kita nangkepnya mudah. Makarios itu kebahagiaannya Tuhan. Yang adalah sumber bahagia. Yang adalah Tuhan maha bahagia itu. Dikaruniakannya kepada kita. Dan tidak berhenti sampai di kita. Kemudian kita salurkan kepada orang lain. Itu makarios. Totally berasal dari Tuhan sepenuhnya. Dan untuk bisa mengalami itu. Yesus mulai dengan statement pertama. Miskin di hadapan Allah. Kata miskin dalam kata Yunani dipakai kata ptokos. Duduk kiri gak duit-duit iku. Singkatan kami kalau saudaraku di Jakarta. Arek Surabaya di Jakarta apa? AWW. Apa rek AWW? Aku gak duit-duit AWW katanya. Yang maksudnya miskin ini bukan AWW. Miskin ini dimaksud tokos itu satu sikap. Kesadaran. Yang menyadari tanpa Tuhan gua gak bisa apa-apa. Satu kali saya di kota Batam. Saya bangun tidur dan saya nyalain televisi di kamar. Dan saya lihat yang ada khotbah pagi dari Live Channel itu pendeta Stephen Tong. Pendeta yang sudah berumur usia lanjut dan orang ini teologinya walaupun reform, tidak sama dengan kita. Tapi saya duduk, saya penasaran dia mau ngajar apa nih. Memang kalau urusan bahasa roh, karunia roh gak sama lah kita. Tapi ternyata hari itu dia mengajarkan sesuatu yang saya nonton terus sampai dia selesai. Dia bilang begini, apa yang membuat Tuhan senang dalam hidup kita? Dalam hati saya, praise and worship. Kita kan golongan karismatik, menyembah Tuhan. Sesuatu menyenangkan Tuhan. Ngomong Tuhannya Tuhan. Saudaraku, saya lihat ternyata dibuat statement yang saya sih tahu. Tapi saya terkesan karena seorang yang ahli bicara. Dia bilang gini, yang paling menyenangkan hati Tuhan. Kalau dalam hidupmu, kamu itu mengandalkan Tuhan. That's a simple statement. Tapi karena yang ngomong ini orang sudah sepuh dan pengalaman berpuluh-puluh tahun. Saya terkesan dengan perkataan itu. Saya beritahu kepada saudara. Itu yang Yesus masukkan. Miskin di hadapan Allah. Kesadaran. Hanya orang sombong gak pernah bisa merasa mengandalkan Tuhan. Hanya orang tinggi hati. Alkitab bilang tinggi hati mendahului kehancuran. Tapi kerendahan hati disayang sama Tuhan. Haleluya. Mau cari jodoh? Cari yang rendah hati. Tapi jangan yang ngaku-ngaku rendah hati ya. Karena kerendahan hati itu Pak Alex Abraham Tanusaputra almarhum pernah mengajarkan begini. Kerendahan hati itu ibarat pakaian dalam. Harus dipakai. Ono sing gak gawe gak? Apa yang gawe? Harus menggunakan pakaian dalam. Tapi jangan pernah dipamer-pamerkan. Iya betul juga ya. Gak bisa dong saudara. Kesaksian misalnya di sini. Puji Tuhan saudara. Saya bekerja di sebuah perusahaan internasional. Karyawannya 2000. Saya dikenal yang paling rendah hati. Itu sama dengan merendahkan diri di atas gunung Fujiyama. Saudaraku. Saya mau katakan saudaraku. Makarios. Justru dalam penelitian ilmiah. Makarios inilah yang menyebabkan orang jadi puas akan kehidupannya. Bukan hedonistik ataupun eudaimonic happiness. Tapi yang mengejutkan yang kedua, Tuhan bilang gini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kamu kok bisa ya duka cita? Ternyata duka cita di situ ada beberapa pengertian. Duka cita itu mengandung pengertian pertama begini. Kita timbul rasa duka cita karena kita ini belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak Tuhan. Ada satu sikap prihatin, aduh gua kok masih belum ya. Tapi aduh ada rasa berduka cita. Tapi gak mau berhenti. Aduh gua mesti harus meningkatkan lagi kesungguhan hati. Meningkatkan lagi komitmen kepada Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan dalam diri kita. Itu yang dimaksud Yesus dalam bahasa asli tentang berduka cita. Orang-orang ini pasti akan dihibur. Karena sikapnya apa? Ya itu tadi mengandalkan Tuhan jadinya. Mungkin apa yang saya sharingkan ini kamu sudah tahu.
Tapi ini esensi dalam kehidupan kita. Terus kata berduka cita itu dalam arti yang berikutnya adalah begini. Sebuah keprihatinan yang muncul ketika kita melihat situasi dunia yang semakin memberontak kepada Tuhan. Itu mesti muncul. Kita gak bisa gini, biarin tanggung jawabnya dia masuk neraka cek kewapok. Gak bisa. Sekarang mesti ada membangun satu sikap. Tuhan, kasihan dia hidup seperti itu terusan. Tuhan, saya mau pakai untuk melakukan sesuatu, menyatakan belas kasihan-Mu kepadanya. Jadikan aku Tuhan untuk menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang buat dia. Jadi gak perlu berdoa lagi, jadikan aku garam, jadikan aku terang. Malaikat bilang, sudah. Karena Yesus berkata, you are the light of the world. You are the salt of the world. Kamu adalah. Lucu, kalau saya berdoa seperti ini. Tuhan, kenapa Roni? Jadikan aku Roni Daud Simeon. Malaikat sebelahku nyebut Pak Pendeta. But. Kowe iku Roni Daud Simeon. Kau usah minta. Yesus berkata, you are the light of the world. You are the salt of the world. Jadi sekarang ngapain kita? Berfungsi. Gak bisa enggak. Nyatakan itu. Manifestasikan itu. Supaya Kristus yang tidak kelihatan dalam diri kita menjadi kelihatan lewat hidup setiap kita. Amin. Oke. Aku saja gak khotbah iki loh. Yang saya siapkan berbeda. Ini beda dengan yang di RCC tadi. Tapi ini bahasa karismatik. Flowing in the spirit. Sedap. Oke. Kita lanjut ayat yang selanjutnya. Belum. Tuhan bilang gini. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Saya baca buku-buku leadership. Gak ada tuh yang seperti ini. Di Jakarta saya ngajar jemaat. Kan Jakarta tuh banyak sekolah-sekolah yang menawarin anak-anaknya mulai dari national plus sampai international. Mereka selalu bilang begini. Sekolah kami tawarkan unggulan daripada sekolah kami. Apa itu? Character building. Wah keren. Ya kan? Tapi saya bilang sama jemaat gini. Tanyakan sama sekolah-sekolah itu. Panutannya siapa karakter building itu? Teladan yang kamu ikuti dalam membangun karakter building di sekolah itu apa? Siapa? Kalau bukan Yesus Kristus, gak usah di sekolah unang-kono. Sekalipun sekolah itu terkenal. Sebab menurut saya, pembangunan karakter yang paling keren, contohnya cuma Yesus Kristus. Yesus TI. Juang secuai Yesus TI. Nomor 1 ora ana tunggale sak donya iki. Sapa iku? Gusti Yesus. Wis. Yang mengajarkan belajar daripadaku, aku lemah lembut rendah hati. Kalau orang menampar pipi kananmu, serahkan pula pipi kirimu. Jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih ahli Taurat atau Farisi, kamu tidak layak bagi kerajaan surga. Siapa pemimpin hebat yang memperlakukan orang-orang di bawahnya justru dilayani. Bukan minta dilayani dirinya, tapi dia melayani. Kalau bukan Yesus Kristus. Seluruh raja-raja di dunia ini perhatikan. Yang tertulis di Alkitab. Selalu punya budak-budak. Wajar, raja punya budak. Betul kan? Untuk disuruh ini, disuruh itu. Bahkan namanya budak, itu tidak ada harganya. Kalau saudara baca buku-buku perbudakan, orang bisa panggil budak ini musim dingin gitu ya. Sini kamu, berbaring sini. Padahal saudara sudah punya pemanas ini, sudah punya api unggun gitu. Karena saudara belum puas, saudara bisa bunuh budak saudara, dibelah perutnya. Hanya saudara memasukkan kaki saudara ke perutnya supaya hangat kakimu. Itu dalam buku-buku sejarah perbudakan. Budak itu tidak punya hak apapun untuk hidup. Sehingga bosnya tinggal taruh gini. Raja-raja dunia punya budak-budak. Tapi saya memberitahu, raja di atas kanan Yesus Kristus menjadikan para budak-budak ini bukan tetap jadi budak, diangkat kehidupan kita menjadi putra-putri kerajaan Allah. Kalau bukan satu namanya, Yesus Kristus. Saudara bangga enggak punya dia? Sebab itu dia datang untuk melayani. Saya berdoa semua kita yang datang di sini,
miliki mentalitas yang sama. Saya ada di sini untuk melayani. Saya suka Pak Arifin bikin moto gereja kita itu. We help you to fulfill your destiny. Artinya apa? Itu semangat melayani. Dan ayat berikutnya berkatakan Filipi 2 ayat ke-5. Karena ini bicara community. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidup bersama ini bukan sama eleven ya. Bukan living together artinya kumpul kebo. The buffalo togetherness. Bukan. Terjemahan bebas. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. So, dalam komunitas apapun, mulai dari keluarga komunitas terkecil sampai ke komsel, bahkan gereja pada umumnya, dengar saudaraku. Modal utamanya untuk bisa yang tadi mengalami one body tadi, ini dia. Taruh pikiran perasaan Kristus itu di dalam kehidupanmu. Jangan pernah keluar dari itu. Bahkan sebetulnya lebih lengkap. Taruh kehendakmu, tunduk kepada kehendak Tuhan juga. Dalam membangun komunitas gak bisa kita bilang bahwa ini mauku, gak bisa. Harus ada pikiran perasaan Kristus. Dan untuk mengalami itu perlu dilatih. Sebab tabrakan terhebat di dunia ini bukan tabrakan dua jenis pesawat. Tabrakan terhebat di dunia ini tabrakan antara kehendak Tuhan melawan kehendak pribadi kita. Dan sialnya kehendak pribadi kita lebih menang daripada kehendak Tuhan. Iya atau iya? Buat satu komitmen kuat bahwa Tuhan, not my will, but your will be done. Sebab kehendak Allah tidak bisa dipisahkan dengan kerajaan Allah. Di mana ada kehendak Allah, di situ ada kerajaan Allah. Di mana ada kehendak Allah, di mana ada kerajaan Allah, di situ pula ada kehendak Allah. Sebab Yesus berkata, let your will be done. Terus, and your kingdom, let your kingdom come and your will be done on earth as it is in heaven. Jadi kehendak Allah dengan kerajaan Allah tidak akan pernah bisa terpisahkan. Sudah saya tidak bisa bayangkan setiap kita mulai melatih diri sekarang. Melatih pikiran, melatih perasaan, melatih kehendak kita. Tunduk kepada kehendak Tuhan. Saya yakin saudaraku dampaknya bukan cuma influence. Tapi impact-nya pasti akan gede. Kenapa saudaraku? Sebab kita mau kehidupan Kristus menjadi nyata dalam kehidupan setiap kita. Kita lepaskan semua model agamawi. Model agamawi itu di gereja, haleluya. Saya pernah ketemu orang ngomong haleluya itu. Karena haleluya lah enak untuk ngomong di gereja lain, haleluya. Laupo. Ngomong terima kasih Tuhan. Terima kasih. Laupo. Ngomong syukur. Laupo. Bayang aku ngomong mbek bojoku. Noni, I love you. Bojoku ngomong mendem. Ya. Untuk bisa mengalami pikiran, perasaan, kehendak seperti Kristus gak datang dalam satu malam. Harus ada, there is God's part and also our part. Tuhan menyatakan firman, menyatakan kehendak, tugas kita menyelaraskan sekarang. Ngapain Pak? Harus lewati proses. Gini loh. Kalau ngomong proses itu seringkali orang, tapi proses perlu kita alami. Robert J. Clinton, profesor di Fuller Seminary Theological di Pasadena, California. Dia profesor ya. Dia menulis buku leadership namanya The Making of a Leader. Dan dia buat penelitian nih di Alkitab. Berapa persen pemimpin-pemimpin Kristen, pemimpin yang ada di Alkitab yang hebat-hebat itu bisa finishing well dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Diteliti sama profesor ini. Ternyata pemimpin-pemimpin di Alkitab yang bisa finishing well itu hanya tidak sampai 30%. Selebihnya kebanyakan mereka
mengakhiri dengan keadaan tidak baik. Salah satu contoh seseorang yang memulai dengan bagus, namanya Salomo. Kita semua tahu dia. 20 tahun pertama dia bangun keren kehidupannya, kerajaannya. Sampai gak ada satupun kerajaan yang lain berani ketemu menghadapi dia. Tapi kemudian ketika kekayaannya datang, bayangkan 1 tahun dia terima 666 talenta emas. Pure gold, emas. Bukan Mas Hizkia, Mas Andrew, Mas Dodi, Mas Roni, Mas Surabayaan. Emas asli. 666 talenta. 1 talenta 34 kilo. Cik kan dulu banker toh. Bantu ngitung ya Cik ya. 666 kali 34 piro. Dikalikan, dia memerintah atas Israel 40 tahun. Kalikan 40. Kalikan 1 gram sekarang 1,4 juta ya. Mas 1,4 juta lebih. Jadi kalau 1 kilo 1,4 miliar. Pengno, kalikan 666 kali 34 kali 40 kali 1,4 miliar. Itu harta Salomo cuma emas. Belum perak, belum batu permata, belum kuda. Kuda-kudanya dari Misraim, 1000. Tahu, itu zaman dulu kuda itu kendaraan yang mewah buat mereka. Kalau sekarang itu kayak kuda jingkrak. Mobil apa itu? Ono enggak di Indonesia, wong soge punya mobil Ferrari 1000? Enggak ada. Saya pernah tahu ada orang di Jakarta yang punya 8 Ferrari. Tapi ke 1000 rek. 1000. Sedino 1 hari naik Ferrari yang ini, 1 hari 1, ketemu Ferrari yang sama 3 tahun lagi. Kaya sudah. Tapi karena ketika dia kaya, ini dia. Dia lupa diri. Dia mulai cawe-cawe. 700 istri, 300 gundik. 1000. Wong Surabaya, Pak Roni, si jai gantek-entek, 1000. Itu Surabaya lah guyonane gitu. Saya pun pernah menghitung juga sih. Kalau 1 malam dengan 1 istri, pagi-pagi kan dia mau keluar. Bye-bye ya sayang, kita ketemu lagi. Isinya bilang, kok nangis? Habis kita ketemu lagi 3 tahun lagi. Karena 1 hari 1 istri. Seandainya, Hizkia kok kamu mangap ya? Jangan menginginkan hal yang sama. Tolak dalam nama Yesus. Jauhkan. Itu yang terjadi saudaraku dengan Salomo. 20 tahun pertama dia bangun kerajaannya keren. Tapi 20 tahun terakhir dia hancurkan sendiri semua yang telah dia bangun selama 20 tahun. Orang-orang muda di tempat ini, ayo saya ajak kita belajar menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dilatihlah. Sebab kalau ada proses, pasti akan menghasilkan progres. Dan jangan pernah protes di tengah-tengah proses. Selalu proses akan menghasilkan seperti ungkapan berkata, the cross before the crown. Salib dulu. Baru ada mahkota. Apa? Mahkota. Apa lagi? The test before the testimony. Ujian dulu. Baru muncul kesaksian-kesaksian. Apa lagi? No pain no gain. Satu lagi. The thorn before the throne. Duri dulu, baru takhta tersedia. So, saya mengajak sederhana sekali. Untuk bisa kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Perlu berlatih. Bulan lalu tim Indonesia yang dapat emas 2 itu. Panjat tebing sama angkat besi itu. Itu butuh latihan lama Pak. Kayak isone, aku nyoba ya, kenapa? Aku tapi jadi utusan, wan ceblok temenan. Ya walaupun pengaman, diguyu wong searat-arat. Dia harus latihan. Saudara, untuk bisa melakukan ini,
Saya sederhana saja, prosesnya ada. Kamu mesti latihan. Katakan sama saya, latihan. Dari latihan kemudian kamu akan jadi kebiasaan. Katakan kebiasaan. Dari kebiasaan maka lama-lama menjadi budaya. Katakan budaya. Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi. Karena apa? Kebiasaan. Karena apa? Darah daging. Karena apa? Gaya hidup. Sama ketika kamu mulai belajar mengarahkan pikiranmu. Kita ini kan pikirannya seringkali menerawang. Apa yang laki-laki ini? Usia-usia yang seperti kalian ini kan masih, apa istilahnya? Kalau dunia seksologi, pandangan hidup. Mandeng hidup. Akhirnya gak ngerti puji Tuhan, Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, rohani mereka. Kalau yang sudah di atas 60 tahun itu sudah lain tuh. Mulai dari pegangan hidup sampai perjuangan hidup. Ini masih royal ini. Maka saudaraku, perlu ada proses untuk melatih, menyelaraskan pikiran. Yesus berkata begini, kalau seorang laki-laki memandang seorang wanita, memandang dosa atau tidak? Memandang loh. Belum berdosa. Begitu menginginkannya dari dalam hatinya. Ya kan? Nah masalahnya kita itu langsung straight tuh menginginkan itu. Proses memandangnya itu cukup 1 detik. Kebanyakan loh ya, aku ngomong ini yang di kutub utara bagian pedalaman, yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter, perempatan jalan gang buntu. Di zaman Yesus, ada beberapa Farisi yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Salah satunya namanya Farisi berdarah. Farisi apa? Berdarah. Kenapa disebut Farisi berdarah? Tak ceritani. Farisi itu sendiri bagus, artinya yang dipisahkan dari semuanya. Dipisahkan, dikhususkan. Wah keren. Oke. Nah dia suka pakai jubah panjang. Jalannya gini. Jaga wibawa, jaga image. Kalau sembayang, nggak mau ruangan tertutup. Di tikungan-tikungan jalan yang ramai orang lalu lalang. Jehovah, aku bersyukur kepadamu. Supaya dilihat orang. Nah kalau dia jalan, ketika dia ketemu cewek cantik gitu ya, lewat gitu ya. Dia akan gini untuk supaya kelihatan dia suci. Dia gak lihat cewek itu, lalu dia lihat sebentar gini, tahu dia angkat kepala, najis. Dia turun lagi. Nanti ketemu cewek cantik, angkat, najis. Nah orang Yahudi itu kan banyak yang cantik. Jadi bolak-balik nih, najis. Nah pada waktu itu tuh sepatunya gak bisa nutup semua jari gini. Model sandal gitu. Kelihatan semuanya 5 jari. Dan zaman dulu gak ada jalan aspal. Bebatuan. Jadi pada waktu itu najis. Kakinya kesandung batu. Lalu keluar darah. Lalu disebut Farisi berdarah itu tadi. Maksudnya apa saudaraku? Kepura-puraan, kemunafikan. Saya tunjukkan survei sebentar. Next slide. Ini yang terjadi di Indonesia. Next. Saya ambil dari penelitian terbaru dari Bilangan Research Center, BRC. Ini untuk anak-anak Gen Z. 12 sampai 26 tahun. Ada yang 12 sampai 26 tahun di sini? Jangan ngaku 12 sampai 26, kamu royal kok ya. Oke. Nah, kenapa saudaraku mereka masuk ke gereja? Alasan terbesar ini keren ini. Lihat ini. Ada komunitas yang hangat dan peduli. Jadi kalau bolak-balik diingatkan 8 pria tadi yang itu maksudnya itu mau menolong kita untuk bisa nuntun sampai destinimu, ya. Tapi pesan saya yang hangat. Saya bilang sama Hana, next time kamu yang ke-9. Ojo cengenges, amin om, ngono lho. Ya apa penuh sukacita. Ya, tapi yang menarik begini. Jadi komunitas hangat itu peduli penting sekali. Ya, Tuhan Yesus pun berkomunitas kan. Allah kita Tritunggal, Bapa, Putra, Kudus berkomunitas. Yesus punya komunitas 12 murid. Bahkan ada komsal, komunitas saling. Lebih kecil lagi. Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus.
Jadi komunitas penting, kecuali Tarsan tidak berkomunitas. Hanya bisa bergelantungan dari pohon yang satu ke pohon berikutnya sambil berseru. Dan ditemani dengan kera yang begini. Baik monkey maupun apes. Berekor dan tidak berekor. Dengar, justru Tuhan inginkan komunitas yang hangat dan peduli. Ini menarik saudaraku ya. Bisa menarik anak-anak muda datang kepada Tuhan. Tapi yang begini, kenapa kamu malas ke gereja? Next slide. So dijumpai sikap orang dewasa yang menilaiku, menghakimiku sesuai pandangan mereka terbesar 29%. Penghakiman datang. Padahal anak muda kepingin penerimaan tanpa syarat. Tapi gereja, nah saudaraku ini kenyataan. Yang menyedihkan tuh saya, nomor 3 itu kemunafikan pendeta, kemunafikan pengurus, kemunafikan warga gereja. Banyak pura-pura. Ya ampun saudaraku, ini anak-anak muda melihatnya. Dan waktu saya baca buku sebelum pandemi ini ya, lama sekali. Namanya buku Unchristian. Ini penelitian Amerika. Kenapa banyak orang Amerika sekarang meninggalkan gereja? 2 hal penting sekali. Yang pertama, gereja mudah menghakimi. Yang kedua, gereja bersikap munafik. Podo aja ternyata. Saudaraku, zaman saya masih muda, sekarang sih masih muda, hanya rambut aja kalah putih, jadi putih. Ada satu lagu kecil, sanoket mau tak suruh ke depan, ngek, ngok, ngek, ngok. Yang seumuran saya pasti tahu, Pak Andrian pasti tahu, siapa lagi? Ko Hadi pasti tahu, ya, yang seumuran sama kita. Lagunya berkata begini. Dunia ini, angkat suaramu jemaat, panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Tahu juga dia. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Langsung referen. Mengapa kita bersandiwara? Angkat tanganmu jemaat. Mengapa kita bersandiwara? Ketika pandemi, Andrew, saya ini gak bisa kemana-mana kan. Work from home dan gak boleh ada ibadah. Semua online. 2 tahun kita ngalami. Ya aku punya waktu ngapain? Nonton drakor lah aku. Pertama kali saya ingat yang saya tuntaskan sampai selesai. Kisah kerajaan Joseon. The Moon Embracing the Sun. Pemainnya siapa? Kim So Hyun. Jadi raja. Selesai 20 episode. Berapa bulan lagi ketemu orang yang sama. Kim So Hyun ini. Main film apa? It's okay to not be okay. Jadi nurse juru rawat. Berapa bulan lagi saya ketemu dia. Mata-mata Korea Selatan yang dikirim ke Korea Selatan. Aku lali judulnya. Beberapa bulan yang lalu ini ketemu lagi. Queen of Tears. Saya pun selesaikan 20 episode. Pak Arif saya bilang, Ron, ojo nonton drakor maneh. Saya jelaskan, itu kan malam minggu sama minggu kan. Pak, setelah doa pagi, jam 5 saya dengan istri saya bangun mesbah. Jam 6 dengan jemaat doa pagi. Lalu saya siapkan khotbah. Pelayanan konseling. Sampai malam 9:30 refreshing nonton. Wah, malam minggu. Besok pagi dari terbit matahari sampai terbenamnya. Khotbah keliling. Bisa-bisa 1 hari 5 kali khotbah. Pulang capek kan 9:30 berikutnya nonton lagi. Nah, setelah melakukan tugas-tugas pelayanan. Terselesaikan. Jadi ada unsur rohaninya kuat gitu ya. Ya duniawi sepenuhnya. Saya lihat saudaraku. Queen of Tears. Siapa? Kim So Hyun. Ini silakan. Dia memang pemain. Dia aktor. Dia boleh saudaraku mengikuti arahan sutradara. Tapi saya mau katakan sama kita. Jangan kita pura-pura di hadapan Tuhan. Jangan kita drakor. Jangan kita drama sama Tuhan. Tuhan tuh suka keaslian kita saudaraku. Apa adanya kita. Dan kalau kamu menaruh pikiran perasaan seperti Kristus. Saya kasih tahu. Keaslian. Unsur genuinitas itu. Akan terjadi di tengah-tengah setiap kita. Dan ada kepura-puraan. Semua berjalan dengan tulus. Yang namanya one body tadi.
dengan didasari kekuatan kasih itu akan tercermin di sini. Orang datang dalam komunitas kita ini, mereka akan menemukan ini keluargaku. Kenapa? Di sini aku tidak dibedakan. Di sini aku diterima sepenuhnya. Di sini aku bisa bertumbuh. Kenapa? Semua mensupport. Ketika aku susah, mereka datang, mereka mensupport, mereka. Wow. Saya berdoa saudaraku, komunitas ini bukan cuma komunitas seminggu sekali seperti ini, tapi nyata dalam Senin, Selasa, Rebu, Kamis dan seterusnya. Kenapa? Kalian saling membangun dan mulai memikirkan dan berperasaan berkehendak sama seperti Kristus. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Amin. Ayo kita bagi berdiri. Kita langsung perjamuan kudus, pesannya seperti itu. Haleluya. Kurang tinggi lagi. Mengiringmu seumur. Percayalah itu masalah teknis, bukan kuasa kegelapan. Oke, nyanyikan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Oh, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan. Oh, mengirimku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ya Tuhan, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ketika hukum di Israel berlaku, kalau ketemu orang kusta, katakan najis. Dan tidak boleh mendekati, apalagi menyentuh mereka. Tapi seorang pemimpin yang luar biasa ini, ketemu orang kusta, Susia datang mendekat, dan dia sentuh orang kusta itu, sentuh. Kesembuhan terjadi. Kenapa seringkali dalam hidup kita tidak melihat terjadi transformasi? Kita tidak pernah menyentuh sesuatu masalah yang kita hadapi. Kita dari luar hanya mendoakan. Kita hanya memberi ide. Saatnya kita melangkahkan kaki ke sana. Getting involved. Sentuh setiap permasalahan yang ada. Sudah ada di sana untuk menyatakan tanggung jawab sebagai garam dan terang. Pikiran perasaan Kristus kehendaknya menguasai kita. Maka percayalah, orang melihat kita, orang yang melihat Yesus nyata dalam hidup kita. Kita angkat tangan kita, mengangkat roti ini. Sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagi kamu, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Dan dia melihat kusta dosa kita, kusta hidup kita.
Dia sentuh kita kan, dengan jalan mengampuni kita. Dan bahkan dia masuk dalam hati kita. Saya harap perjamuan ini mengingatkan kita bahwa memang baik mendoakan. Tapi mari kita masuk. Untuk masuk menjangkau jiwa. Masuk dalam komunitas itu. Dan menangkan bahwa api Kristus dan kasih Kristus kepada mereka yang ingin kita menangkan. Kita angkat cawan kecil ini. Dan dia berkata pada malam itu pula dia berkata cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan Yesus, bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Sekarang angkat kedua tanganmu. Pulanglah. Dan bawalah berkat Tuhan, angkat wajahmu. Segala berkat yang terbaik yang datang dari langit di atas. Dari bumi, dari samudera raya dan bahkan dari bukit-bukit yang indah-indah itu. Dilepaskannya atasmu. Sehingga kamu diberkati untuk menjadi berkat. Kamu akan menjadi jawaban bagi dunia yang ada di sekitarmu. Sebab Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kebenaran, kuasa kerajaan Allah. Menguasaimu siang ini sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus katakan, amin. God bless. Happy Sunday. Amin.